dari tangan terampil para Partonun. Dengan ide kreatif putra daerah, dalam balutan busana modis dan etnis, Ulos menawarkan kehangatan untuk Indonesia. Untuk pertama kalinya, terimalah persembahan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Ulos Ekstravaganza. Bangga tampil modis dengan Ulos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam budaya, Horas. Saya Sri Hartini, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 berlangsung lebih lama dari yang kita pikirkan. Pembatasan sosial berskala besar berulang-ulang dilakukan sebagai upaya pencegahan meningkatnya kasus pandemik ini. Hal itu tentu membatasi ruang gerak para pekerja seni, pelaku seni dan budaya di tanah air. Tidak ada satu orang pun yang luput dari dampak bencana yang cukup panjang ini. Namun, tentu saja kita tidak bisa hanya duduk menunggu hingga bencana berakhir. Sekecil apapun upaya dan ide kreatif yang kita punya akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Seperti upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, saat ini merupakan gagasan dan upaya nyata untuk merangsang kreasi atau gaya berkegiatan di era pandemi ini. Untuk tetap dapat merayakan Hari Ulos yang telah memasuki tahun ke-6, ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Diselenggarakan kegiatan virtual yang mengangkat Ulos sebagai tajuk acara yang dikemas dalam pertunjukan Ulos Ekstravaganza. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas keterlibatan para desainer muda berbakat putra daerah yang memungkinkan untuk menjadi agen-agen perubahan, memberi contoh baik kepada masyarakat bahwa pandemi tidak menghentikan karya dan prestasi. Kami sangat senang melihat tenun tradisional khususnya Ulos menunjukkan keindahan dan keistimewaannya sekaligus memberikan bukti nyata bahwa Ulos tidak terbatas hanya sebagai pelengkap adat di upacara tradisi saja, akan tetapi dapat tampil trendy dan modis sehingga mudah diterima oleh kaum muda dan kalangan milenial sekalipun. Kami secara khusus mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh beserta pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Samosir atas penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan sinar terangnya sehingga kegiatan dapat dilanjutkan di masa-masa yang akan datang. Selamat menyaksikan, salam budaya, selamat Hari Ulos, Horas, Horas, Horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahayu.
Tarian ini adalah gambaran lengkap proses menenun ulos Batak. Dimulai dengan doa penyucian diri gadis penenun. Dilanjutkan dengan persiapan, mencuci benang, menjemurnya, menggulung dan memintalnya, lalu menanamkan motif. Menenun dikerjakan dengan cinta dan sukacita untuk sehelai ulos nan indah. Tari ritual Torton Martonun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Horas. Menjua-jua. Enjua-jua. Yahoo. Ahoy. Baiklah pemirsa, selamat datang di acara Ulos Ulos Extravaganza BPNBAC 2020. Peri Sagala lahir di Huta Ginjang 10 Juli 1977 dari pasangan Anggiat Sagala dan Torli Siborodan. Anak keenam dari 10 bersaudara ini membawa bakat seni. Berkarir sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Samosir, ia juga aktif sebagai koreografer serta merancang busana. Dia berkali-kali dipercaya sebagai juri dalam berbagai event fashion show di Samosir. Memiliki sejumlah koleksi outfit yang mengangkat ulos sebagai bahan utama, menjadikan hasil kreativitasnya layak ditunjukkan kepada publik. Baik pemirsa, ini dia rancangan dari Peri Sagala dalam busana, ulos, nuansa modis, dan etnik. Sadum Batak Toba, desain busana pesta adat atau kesan santai. Tujuan desain pemanfaatan ulos sadum. Desainer Peri Sagala SPD MSN. Ulos sadum awalnya berasal dari Batak Angkola. Namun seiring dengan peradaban Batak yang bertebar dan berdiam di wilayah Tapanuli, maka pada saat pelaksanaan adat istiadat, pihak undangan cenderung memberikan ulos sadum ulos paropa sebagai tanda kasih sayang dan doa agar cepat mendapat keturunan atau momongan, terutama pada acara perkawinan dan upacara adat kematian. Hingga sekarang, keberadaan ulos sadum telah berkembang pesat di kalangan masyarakat Batak Toba. Dengan harga terjangkau dan mudah didapat dalam pasar, sehingga ulos ini mudah juga untuk difungsikan sebagai konsumsi gaya atau fashion sehari-hari, baik dalam acara-acara pesta maupun dalam acara resmi. Selain harga terjangkau, juga ide untuk mendesain ulos sadum lebih leluasa dibanding dengan nama ulos lainnya atau ulos namartohonan. Ulos sadum biasanya dihadekkan atau dikenakan oleh kaum perempuan. Kini sudah dapat difungsikan oleh pengguna fashion, baik untuk laki-laki maupun perempuan.
saya hormati Bapak Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, yang saya hormati Ibu Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, dan yang saya sayangi Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sampai pada saat ini, dan diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama menyaksikan penayangan fashion show Ulos Extravaganza secara virtual dalam peringatan dan perayaan Hari Ulos. Kita ketahui bersama-sama bahwa Ulos bukan sekedar kain tenun. Ulos merupakan mahakarya Indonesia yang berasal dari salah satu peradaban tertua di Asia sejak 4.000 tahun yang lalu. Di Batak, khususnya kawasan Danau Toba, Ulos merupakan simbol adat yang dinilai sangat sakral, dan tradisinya masih dilestarikan sampai saat ini. Ulos juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Hari Ulos Nasional kita rayakan setiap tanggal 17 Oktober. Ulos Batak ini bukan hanya dikenal tingkat nasional, tetapi dikenal di seluruh dunia. Untuk itu kita wajib bangga dengan budaya kita ini dan wajib juga untuk melestarikannya. Salah satu caranya adalah mempromosikan kain ulos dengan memadu padankan ke fashion kaum milenial, supaya kaum milenial juga sayang dan mencintai ulos. Motif-motif yang ada pada ulos juga sangat luar biasa. Dengan adanya fashion show ini, semoga ulos dapat lebih dikenal dunia dan juga akan memberikan manfaat bagi para penenun kita. Kita apresiasi para penenun kita karena sampai saat ini memproduksi ulos yang sangat luar biasa. Hadirin dan semua kita yang saya banggakan, demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar meskipun dalam keadaan dan kondisi pandemi COVID-19. Tetaplah selalu jaga kesehatan. Selamat Hari Ulos. Sekian dan terima kasih. Horas menjuah-juah, ahoy, yahoo. Anastasia Simanjuntak, lahir di Medan 27 Juni 1998, anak tunggal dari pasangan almarhum Charles Simanjuntak dan Lestari Napitupulu. Membangun karir sejak tahun 2016 sebagai perancang busana dengan mengusung brand Acas Mode. Saat ini untuk mengasah kemampuannya, Anastasia Simanjuntak masih belajar melalui workshop dan seminar untuk tujuan pengembangan karirnya. Pemirsa, ini dia rancangan baju dari perancang terbaik Sumatera Utara, Anastasia Simanjuntak. Acas Mode, ulos pelangi Batak. Tasya terinspirasi dari ulos ragi huting yang sudah dimodifikasi dengan warna pelangi yang menurut desainer sangat cocok untuk anak muda supaya tetap berpengharapan di dalam menghadapi pandemi ini. Garis rancangan ini ditujukan untuk wanita-wanita muda yang menghadiri pesta atau momen-momen spesial dengan gaya yang simple namun terasa dengan nuansa etnik. Harapan desainer dengan adanya kolaborasi dengan penenun ulos Batak agar budaya tetap dilestarikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Ulos adalah kain khas tradisional masyarakat Batak. Sejatinya, ulos adalah lambang kehangatan bagi masyarakat Batak. Ulos memiliki makna filosofi dan kearifan bagi masyarakat, sekaligus adalah sebuah karya seni yang begitu indah. Pada tanggal 17 Oktober 2014, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan ulos sebagai warisan budaya tak benda nasional. Sehingga hari tersebut dirayakan sebagai Hari Ulos Nasional. Ulos bukan hanya milik masyarakat Batak, tapi saat ini seluruh masyarakat Indonesia ikut mencintai dan mengapresiasi mahakarya dari masyarakat Batak untuk bisa tampil di tingkat nasional dan internasional dalam kreasi ulos tanpa meninggalkan makna dan filosofi ulos. Generasi milenial adalah sasaran tepat untuk meregenerasi ulos melalui tangan-tangan terampil para perajin muda, partonun atau penenun ulos, sekaligus desainer, Manjunjung Huta Barat, dan 3 desainer lainnya, Anastasia Simanjuntak, Peri Sagala, dan Tri Meani Malau. Ketiganya adalah para perancang ulos untuk bisa dijadikan desain keseharian dan juga pada pesta-pesta yang mewah. Melalui ekstravaganza ulos, sebuah pertunjukan kreasi ulos secara virtual, diharapkan para desainer di kawasan Danau Toba semakin cemerlang dan dapat bersanding di tingkat nasional dan internasional bersama desainer-desainer lainnya. Terima kasih kepada Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Samosir, dan Humbang Hasudutan, serta para pendukung lainnya yang telah ikut mensukseskan kegiatan Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh dalam ekstravaganza ulos ini. Selamat Hari Ulos. Horas, horas, horas. Tri Meani Malau lahir di Pangururan, Samosir tanggal 24 Mei 1991 dari pasangan Maringan Malau dan Sonti Sigalingging. Anak ke-6 dari 7 bersaudara, meraih banyak prestasi dalam desain baju ulos. Mulai dari juara 1 lomba fashion show tema Ethnic Christmas dalam acara Christmas Season 2016 dan 2018, top 5 lomba fashion show di Kabupaten Dairi tahun 2018, juara 1 lomba fashion show dalam acara Kebiar Budaya Kabupaten Samosir tahun 2019, juara 3 dan 5 lomba fashion show dalam acara Sadari Mortonun Huta Raja Kabupaten Samosir 2020 dan menjadi penanggung jawab sekaligus desainer kostum karnaval Sigaligale dalam event Horas Samosir Fiesta Kabupaten Samosir tahun 2015 sampai 2019. Baiklah pemirsa, langsung saja kita saksikan ini dia penampilan peragaan busana dari desainer kebanggaan kita Tri Meani Malau. Ulos Sibolang diyakini bahwa pemanfaatannya adalah pada upacara kematian Saur Matua dan Sari Matua. Ulos Sibolang berfungsi sebagai ulos tujung, ulos saput, dan ulos tutup batang. Ketiga fungsi ini memiliki nilai dan makna yang harus dijunjung tinggi oleh generasi muda milenial. Dalam pengkaryaan ini, salah satu cara untuk melestarikan ulos Sibolang adalah dengan mencoba mendesain gaya atau style sesuai dengan kebutuhan kekinian, tetapi tetap memegang teguh makna yang ada pada ulos tersebut. Dalam kesempatan ini, desainer mendesain ulos Sibolang ini menjadi mewah untuk busana pesta dengan memadukan material ornamen bordir dan bahan tile. Ulos yang kesannya penuh mistis ini berubah menjadi busana pesta yang mewah, sangat cocok dipakai dalam acara pesta atau resepsi malam hari.
sambutan Ketua Dekranasda Kabupaten Samosir dalam rangka memperingati Hari Ulos sebagai warisan budaya nasional. Horas, salam budaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Maha Pengasih karena Samosir dianugerahi dengan keindahan alam yang luar biasa dan kekayaan budaya yang beraneka ragam. Kami dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Samosir merupakan organisasi nirlaba sebagai mitra pemerintah, mempunyai misi melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang tercermin dalam produk kerajinan melalui program kegiatan pembinaan, pelatihan, pemasaran hasil kerajinan daerah dengan mengikutsertakan dalam berbagai event dalam dan luar negeri. Untuk itu kami mendukung kegiatan Ulos Ekstravaganza BPNB Aceh 2020. Beragam produk kerajinan dari Kabupaten Samosir, mulai dari ukiran, anyaman, tenunan, dan sebagainya. Salah satu produk kerajinan andalan Kabupaten Samosir adalah tenun ulos. Terdapat ratusan penenun yang masih menggantungkan mata pencahariannya dari bertenun ulos di beberapa sentra kerajinan ulos baik dengan ATBN maupun gedokan. Kami juga merasa bangga karena ulos sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional pada tanggal 17 Oktober 2014 yang lalu. Harapan dan doa kami semoga suatu saat ulos menjadi internasional cultural heritage sebagai salah satu unsur kekayaan budaya di Kaldera Toba, di mana ada suatu hari seluruh negara-negara di dunia merayakan Hari Ulos dan memakai busana berbahan ulos, produk kerajinan dari Samosir dan kawasan Danau Toba. Dengan demikian, ulos akan lestari dan pengrajin ulos dapat hidup lebih sejahtera. Selamat Hari Ulos dari Samosir, negeri indah kepingan sorga. Horas, horas, horas. Manjunjung Huta Barat. Populer berkat keahliannya dalam menenun, Manjunjung Huta Barat menetapkan passion dan karirnya sebagai fashion designer untuk mengembangkan tenun ulos. Tak tanggung-tanggung, karyanya sudah dikenal luas secara nasional bahkan internasional. Sejumlah fashion show sudah ia ikuti, berbagai prestasi juga sudah diraih. Berbagai karya yang dilahirkannya sudah dikenakan oleh banyak orang, bahkan oleh para pejabat tinggi. Hingga sekarang, ia masih aktif berbagi ilmu dan pengalaman kepada masyarakat melalui workshop dan seminar-seminar terkait mulai dari tenun tradisional sampai ulos. Di tangannya, ulos tampil makin mempesona. Baiklah pemirsa, langsung saja kita saksikan ini dia penampilan peragaan busana dari Manjunjung Huta Barat. Tolu by Manjunjung Huta Barat. Tolu yang artinya tiga, yang mana juga sebagai dasar falsafah hidup dalam masyarakat Batak. Somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongan tubuh. Menjadi ide desain dalam koleksi desainer ini, menggunakan material 3 jenis ulos Batak yang diantaranya ulos pinucan, ulos mangiring, ulos sadum. 3 ulos tersebut bertransformasi di tangan desainer menjadi pakaian yang dapat digunakan dalam acara santai, pakaian kerja, dan gaun pesta. 3 warna juga menjadi nafas dalam keseluruhan desain ini. Putih, merah, dan hitam.
Saya Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan selamat Hari Ulos yang ke-6 dan juga menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara Ulos Ekstravaganza yang dilaksanakan oleh BPNB Aceh. Pada hari ini terselenggara Ekstravaganza Ulos. Kami sangat mengharapkan bahwa ulos yang bernilai budaya tinggi ke depan bisa dilestarikan untuk berbagai kegiatan atau event, baik yang sifatnya lokal, nasional, bahkan internasional. Ulos merupakan suatu budaya yang diselenggarakan khususnya di daerah Tapanuli. Ulos bernilai tinggi karena selain sebagai kain, maka ulos ini juga dijadikan sebagai salah satu sarana untuk memperoleh berkat atau kegiatan adat di kawasan Tapanuli, khususnya daerah Batak. Oleh karena itu, kita sangat mengharapkan bahwa ulos ini harus dibudayakan, harus dilestarikan, harus dijaga. Karena pada saat sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman, ulos juga sudah bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. Seperti yang kita laksanakan saat ini pada acara Ulos Ekstravaganza yang bisa kita laksanakan untuk kegiatan atau event fashion show. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada para desainer, para model yang turut serta mensukseskan kegiatan Ulos Ekstravaganza yang dilaksanakan saat ini. Sekali lagi kami harapkan ulos ini bisa menjadi kegiatan yang bertaraf internasional ke depannya. Sekian dan terima kasih. Horas. Baik pemirsa, senang sekali pada saat ini saya Mariana Pitupulu diberikan kesempatan untuk mewawancarai dua desainer kebanggaan kita, ada Bang Manjunjung Huta Barat dan juga Kak Trimeyani Malau. Baik, boleh kita mulai dari awal Bang, diceritakan sedikit tentang tadi peragaan busana karyanya Abang. Untuk koleksi kali ini saya mengambil tema Tolu yang artinya 3. Saya memakai ulos pinucaan, ulos mangiring, dan ulos sadum. Saya kombinasi menjadi koleksi untuk pagelaran ini. Baik, ada 3 jenis ulos ya. Kalau Betul. untuk Kak Tri sendiri? Aku coba mendesain ulos sibolang menjadi gaun pesta malam. Gitu. Oke, jadi memang berbeda-beda jenis ulos yang didesain untuk peragaan busana di Ulos Ekstravaganza BPNB Aceh 2020 kali ini. Baik, mau tahu dulu ya sedikit ya Bang ya, sudah berapa lama sih kalau untuk Bang Junjung sendiri ini menggeluti dunia desain dan fashion? Yang aslinya untuk mendesain koleksi itu membuat brand sendiri dengan Texera Indonesia itu 2017. Berawal dari saya sering ikut exhibition, banyak customer yang menanyakan apakah ada baju pakaian yang sudah jadi siap beli. Mereka ternyata karena basic saya penenun, tadinya saya ikut exhibition itu pameran kain aja, jadi tenun, ulos atau bahan untuk baju. Nah dari situ awalnya saya lihat ternyata ada pasar. Nah saya olah, kebetulan di daerah saya itu ada 3.800 orang penenun di Tapanuli Utara. Jadi menurut saya itu sumber daya manusia dan potensi untuk masuk di bidang fashion ini. Baik, jadi karena memang ada pasarnya dan ada ketertarikan orang-orang terhadap kain tenunnya itu sendiri khususnya ulos ya. Oke, kalau untuk Kak Tri sendiri gimana Kak?
Menggelutinya sebenarnya dari tahun 2016, tapi pekerjaan pertama untuk ngedesain ulos itu menjadi satu koleksi baju yang menjadi menjadi Baju khas, jadi gitu iya, ya. benar. Itu di tahun 2015, tapi menggelutinya itu benar-benar dari tahun 2016. Baik, kita mau lanjut lagi ya untuk Bang Jungjung. Kalau dari jenis ulos sendiri kan ini ada banyak. Kalau untuk ulos yang paling jadi favoritnya Bang Jungjung yang mana nih? Kalau dari tahun 2017, saya selalu memasukkan ulos mangiring. Kenapa saya memakai ulos itu? Karena ulos itu sangat umum dipakai oleh pria maupun wanita. Jadi tidak ada pengkhususan atau misalnya karena ada ulos tertentu yang misalnya bisa dipakai oleh orang tertentu. Oke. Jadi kalau ulos mangiring ini adalah ulos yang diberikan ketika kita diberi nama. Kalau bahasa Bataknya tardidi, pemberian nama. Ya. Jadi sangat umum kalau setiap orang Batak itu punya ulos mangiring. Itu Lebih universal ya, Iya, bisa ke semuanya benar. gitu. Oke, mangiring. Kalau Katri sendiri favoritnya yang mana nih? Sebenarnya dari pertama sekali aku menangani desain ulos ini, aku pertama sukanya sadum. Karena memang Sadum. pada dasarnya lebih marak sadum di Kabupaten Samosir, di kampung saya sendiri. Tapi makin kesininya saya melihat ternyata banyak sekali ulos-ulos yang bisa saya desain ulang, dan makin kesini saya lebih mencintai sadum dan sibolang. Itu makanya saya memilih ulos sibolang untuk saya desain untuk menjadi sebuah karya yang bagus menurut saya. Baik, kalau baru saja nih kita membicarakan tentang ulos favorit dari masing-masing desainer kebanggaan kita. Tapi generasi muda milenial sekarang sepertinya agak sedikit buta dengan ya hal-hal tradisional khususnya ulos. Ada kesulitan nggak sih Bang untuk menggabungkan antara hal yang tradisional ini agar bisa sesuai dan diminati oleh generasi muda sekarang? Maksudnya dia agar ya bisa lebih merakyat, lebih semua orang itu tertarik sama ulos sendiri. Kesulitannya di mana kalau dari Abang sendiri? Kalau menurut saya itu lebih ke exhibition kali ya. Jadi mungkin dengan banyaknya kegiatan-kegiatan memang yang mempromosikan ulos. Jadi misalnya seperti event ini, kalau boleh misalnya jangan hanya untuk passion show aja. Misalnya ada dibuat pelatihan untuk pemula, penenun pemula, atau misalnya seperti yang pernah juga dibuat misalnya ada pameran ulos. Jadi mengedukasi anak-anak muda untuk mengetahui ulos-ulos apa yang misalnya menjadi sejarah atau bernilai budaya dalam masyarakat Batak. Baik, agar mereka lebih mengenal dan lebih akrab dengan kain ulos sendiri. Kalau dari Kak Tri gimana Kak? Khususnya di Kabupaten Samosir itu tidak ada kesulitan sama sekali, karena memang di sana itu sudah suka dan sudah mulai mencintai. Tapi dengan satu, bukan syarat sih, tapi kita mulai mendesain ulos itu kita modifikasi dengan salah satu jenis kain yang mungkin bisa kita buat menjadi baju yang bagus supaya sesuai dengan selera masyarakat yang ada di sana. Kalau misalnya mereka mengenakan ulos itu tanpa ada kain tambahan, mungkin mereka sudah biasa gitu. Tapi kalau kita desain dengan kain tambahan atau kasih pernak-pernik atau manik-manik, itu mungkin menambah semangatnya mereka dan menambah kecintaannya mereka gitu terhadap ulos. Seperti di Kabupaten Samosir, di hari Kamis itu ada Batak Day namanya. Batak Day di sana mulai dari SD, SMP dan SMA itu wajib mengenakan ulos. Jadi di sana itu hari Kamis tidak boleh berbahasa Indonesia, tidak boleh berbahasa Inggris dan mengenakan ulos. Itu sih salah satu cara untuk makin memikat kaum milenial makin mencintai. Baik, kalau baru aja nih kita ngomongin tentang kesulitan dalam hal memasarkannya dan Abang sama Kakak udah ngasih tahu nih ya gimana trik-triknya. Sekarang kita mau sedikit pindah ke bagian teknik. Apa sih kesulitan untuk mengolah ulos sendiri Bang? Ada nggak kesulitannya? Karena kan ulos ini dia ditenun agak berbeda dengan kain-kain lainnya. Apakah ada kesulitan khusus atau justru menurut Abang ya di situ tantangannya gitu? Sebenarnya kalau bicara mengolah itu pastinya kalau secara saya pribadi tidak ada, karena sebelum saya membuat koleksi jadi baju, saya yang menenun bahannya dulu. Jadi saya sudah memperkirakan akan seperti apa saya buat baju itu, jadi saya tahu komposisi materialnya itu amannya seperti apa. Dan polanya untuk membuat
skalanya, ukurannya itu sudah saya bayangkan dan sudah saya pola sebelum menjadi kain. Jadi Baik. tidak ada masalah. Dengan basic sebagai seorang Iya. penenun ya. Oke, gimana kalau Kak Tri? Kita kan basicnya bukan penenun, Iya. jadi beda dan memang bukan penjahit juga. Jadi untuk memadupadankan itu memang sedikit susah. Untuk mengelola kain ulos dan kain ini juga sedikit susah. Tapi kita sedikit setiap harinya kita belajar bagaimana cara mengelola dengan belajar dengan orang-orang yang sudah profesional, begitu sih. Oke, kalau tadi kita sudah bicara panjang lebar dari awal mengenal ulos sendiri, teknik pembuatan dan pengolahannya sampai juga target pasarnya. Nah, sekarang mungkin ya ini agak lebih santai pertanyaannya. Kita mau tanya nih, apa sih harapan dari Bang Jungjung sendiri di Hari Ulos ini? Harapan saya di Hari Ulos ini sebenarnya lebih ke masyarakat itu sendiri. Agar mencintai budayanya sendiri. Karena kalau bukan kita yang mencintai budaya kita nggak mungkin menyuruh orang untuk mencintai budaya kita. Baik. Jadi saya sangat berharap anak-anak muda maupun yang bukan muda tetap tertarik atau jangan cuma tertarik, harus beli juga. Beli yang memang produk lokal, ya saya sih berharap tetap beli yang memang benar-benar material tenun tangan, tenun tradisional gedokan, bukan yang mesin ataupun yang printing. Jadi tidak menghilangkan ciri khas dari si ulos sendiri sebagai kain tenun ya Bang ya. Pastinya. Oke, kalau dari Kak Tri sendiri boleh saya tahu sedikit harapan untuk Hari Ulos hari ini Kak? Saya hanya ingin mengajak teman-teman kaum milenial untuk tidak malu mengenakan ulos, di mana ulos ini adalah salah satu cara kita untuk melestarikan budaya kita sendiri. Tidak perlu takut untuk mendesain ulos itu menjadi seperti apa, yang penting tidak menghilangkan makna daripada ulos tersebut, begitu. Baik, terima kasih untuk dua desainer kebanggaan kita, untuk Bang Jungjung Huta Barat dan juga untuk Kak Tri Meyani Malau. Dan dua desainer tadi juga sudah ada 4 ya yang sudah menampilkan karya-karyanya yang luar biasa. Dan bertepatan dengan Hari Ulos, mari kita sama-sama generasi muda. Kalau kata Bang Jungjung tadi nggak yang muda aja, yang tua juga harus tetap ikut melestarikan ulos. Karena ulos sendiri merupakan satu warisan yang secara turun-temurun khususnya dari masyarakat Batak yang mampu menjadi sebagai bentuk cerminan dari bangsa Indonesia kita sendiri. Bagaimana kita bisa membuat bangsa lain itu bisa mengagumi ulos kalau kita sendiri tidak mencintai ulos itu sendiri. Baik Kakak dan Abang, mari kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Ulos agar eksistensi dan keberadaan ulos sendiri semakin diakui dan dicintai baik oleh bangsa Indonesia maupun internasional. Selamat Hari Ulos!